Gue pribadi tuh kalau ngeliat manajemen lu adalah talent lu tuh punya penampilan yang luar biasa gitu, penampilannya bagus. Tidak selalu mewah, bukan harus selalu mewah, tapi benar-benar terlihat proper. Kadang kaos doang juga bisa terlihat oke kan. Betul. Pertanyaan gue tuh, lu mengatur itu semua gak sih Mas? Jadi sebenarnya gini Dip, kalau menurut gue ya, gue bersyukur karena talentan gue sebenarnya mereka itu sudah dibekali oleh taste yang bagus sebenarnya. Nah gue bersyukur. Nah cuma kalau gue memang cuma membekali mereka itu, gue selalu bilang bahwa pokoknya lu kalau berpenampilan, lu jangan niru orang lain. Lu jadi diri lu sendiri aja gitu. Karena kan gak semuanya itu kan misalkan penampilannya sama Kevino atau semuanya penampilannya harus sama seperti Adina Wirasti contoh ya Dip ya, atau sama seperti Dion atau Asmara Abigail. Beda-beda kan maksudnya mereka masing-masing juga dibesarkan di keluarga yang beda-beda juga gitu. Culture-nya juga beda-beda juga. Jadi pokoknya intinya jangan copycat. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Ada episode 130. Gak ada bintang tamunya. Gak apa-apa. 70 episode lagi menuju episode 200. Oke, 70 semangat. Kalau sebulan ada 4 ya kurang lebih ya berapa sih? 8 bulan lagi lah pokoknya gitu ya. 18 bulan lagi. Amin, udah kita jalanin kurang aja. Lebih. Kita jalanin aja. Ini teman-teman yang bertugas, kita akan mulai tahun depan tayang sehari 2. Jadi kita akan sering-sering syuting. Kita akan ngobrolin Mas, gue tuh salah satu yang jadi patokan manajemen gue lah. Gue pribadi tuh kalau ngeliat manajemen lu adalah talent lu tuh punya penampilan yang luar biasa gitu, penampilannya bagus. Kalau di nggak cuman di, maksudnya kalau kita di film kan jelas ada tim wardrobe, tapi sehari-hari datang ke sebuah event, bahkan ke hari-hari pribadi gitu. Penampilannya memang enak dilihat. Ini bukan soal fisik ya, betul. Tapi gimana dia menggunakan baju yang benar. Dan itu tuh terlihat tidak selalu mewah, bukan harus selalu mewah, tapi benar-benar terlihat proper. Nggak santai maksudnya. Nggak cuman kadang kaos doang juga bisa terlihat oke kan. Betul. Pertanyaan gue tuh, lu mengatur itu semua gak sih Mas? Jadi sebenarnya gini Dip, kalau menurut gue ya, gue bersyukur karena talentan gue sebenarnya mereka itu sudah dibekali oleh taste yang bagus sebenarnya. Jadi itu taste kan kita nggak bisa beli ya. Jadi lu mau punya uang sebanyak apapun juga, lu mau punya kemampuan beli barang brand apa aja, tapi kalau taste gak bisa beli. Nah, walaupun dia punya uang mahal, kalau beli brand mahal taste yang nggak ini bisa dibeli taste yang nggak oke loh. Dia nggak bisa beli taste. Nah jadi gue bersyukur karena mereka itu memang udah punya taste yang bagus dalam arti mereka ngerti gitu loh. Misalkan baju atau apa yang cocok buat mereka itu apa. Kemudian apa yang pantas mereka kenakan. Kurang lebih seperti itu kalau gue ngeliat ya Dip. Jadi gue bersyukur mereka tuh sangat mengerti diri mereka. Jadi mereka tahu dengan kondisi mereka, dengan karakter mereka itu baju apa yang cocok buat mereka, atau let's say sepatu yang seperti apa, celana model apa yang cocok buat mereka, misalnya untuk cowok, demikian juga untuk yang cewek. Nah gue bersyukur. Nah cuma kalau gue memang cuma membekali mereka itu, gue selalu bilang bahwa pokoknya lu kalau berpenampilan, lu jangan niru orang lain. Lu jadi diri lu sendiri aja gitu. Karena kan gak semuanya itu kan misalkan penampilannya sama Kevino atau semuanya penampilannya harus sama seperti Adina Wirasti contoh ya Dip ya, atau sama seperti Dion atau Asmara Abigail. Beda-beda kan maksudnya mereka masing-masing juga dibesarkan di keluarga yang beda-beda juga gitu. Culture-nya juga beda-beda juga. Jadi pokoknya intinya jangan copycat. Kalau menurut gue sih jangan copycat, ya jadi diri mereka aja. Jadi dalam hal berpenampilan juga yang nyaman dengan mereka, yang sesuai dengan karakternya mereka. Nah dengan begitu, kalau menurut gue mereka akan stand up kayak gitu loh. Nah kecuali misalkan kalau untuk sehari-hari mereka udah ngerti lah. Kalau memang dalam ada acara-acara yang penting, ada event-event penting itu memang sebagian besar itu mereka memakai stylist. Tapi itu juga enggak semuanya. Misalkan kayak ada gala premier. Kemudian juga kalau ada syuting iklan brand segala macam kan pasti ada stylist sendiri. Tapi untuk beberapa brand itu biasanya gue mengajukan, misalkan dari kita itu mengajukan rekomend stylistnya siapa kayak gitu loh. Nah itu sekarang itu mostly brand juga udah mengerti, dan mereka itu biasanya kalau kita ada rekomend stylist, mereka akan hubungi stylistnya gitu loh. Karena mereka juga berpikir bahwa kayaknya akan lebih enak, kita talentnya ngerasa nyaman kan, seperti itu. Gitu sih di menurut gue.
Seberapa penting lu misalnya ketika ngelihat talent lu, ini bukan acara deh misalnya. Lu misalnya ngelihat talent lu dengan penampilan ini dan lu komen gitu. Biasanya misalnya kayaknya lu nggak cocok deh pakai ini. Lu komen nggak biasanya? Gue sometimes seperti itu. Gue lihat situasi kondisi, gue lihat kayaknya kalau memang gue harus komen, gue komen. Tapi kalau memang gue ngerasa gue nggak perlu, ya nggak apa-apa gitu. Oke. Karena kan kadang menjaga komen supaya dia nggak tersinggung juga penting. Iya, itu penting. Kan? Lu juga kayak gitu kan? Iya. Maksud gue pengen komen tapi ini dia baru beli di sebuah toko yang dia suka, itu kan juga jadi pikir. Harganya juga misalkan bukan harga yang murah kan, suka-suka gue deh. Kan bisa kayak gitu juga. Gue jaga sih. Jadi gue jaga, gue lihat situasi sama kondisi. Tapi kalau gue ngeliat masih oke, ya udahlah kayak gitu loh. Iya kan? Kalau gue ngerasa seperti itu gitu loh. Tapi berarti nggak semua event juga pasti kan lu beri stylist kan? Nggak semua event kok, nggak semua event. Jadi biasanya gua diskusi sama mereka. Misalkan buat event ini perlu nggak pakai stylist? Nggak perlu ya udah gitu loh. Mereka bisa sendiri. Paling biasanya gue memberikan ini aja. Kalau terutama gala premier ya kan biasa sekarang gala premier film kan selalu udah ada tema. Dulu kan nggak ada. Gue jagain itu aja. Jangan sampai mereka salah. Nah kalau itu salah ya salah manajemen. Ya dong kita nggak ngasih tahu ke mereka dress code-nya apa. Terus mereka pakai apa, nah gue nggak mau itu terjadi seperti itu gitu loh. Nah kalau ada tematik, gue lebih nyaman pakai stylist karena aman Dip gitu loh maksudnya. Jelas ya. Iya, dan kemudian talentnya juga gak stres kan, harus nyari harus apa gitu. Udah dibawain semua. Biasanya kalau stylist itu kan nyewain baju lah kurang lebih ya. Betul, kurang lebih seperti itu gitu, dan biasa ada fitting dulu kan, dan mereka diskusi dulu, mereka kirim pilihan dulu, kira-kira mana yang talentnya cocok seperti itu. Jadi lebih aman lah. Seperti itu. Lu lebih rekomen pakai stylist atau dia keluar uang untuk beli baju sendiri Mas? Lebih aman stylist ya? Lebih aman stylist sih kalau menurut gue sih. Karena kadang malah lu beli baju bisa lebih mahal ya keluarnya. Jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Iya gitu loh. Ya, kecuali gini, kalau beli bajunya yang branded pasti jauh lebih mahal. Kan nggak semuanya harus branded. Dan talent gue juga kan bukan mereka semua tuh yang gila sama branded kan juga kayak gitu loh. Cuma kalau ada stylist itu, kalau ada tema itu lebih aman aja mereka kita serahkan aja kepada ahlinya tuh untuk cari aja kayak gitu. Itu kan talent. Iya. Seberapa penting menurut lu buat tim Mas? Kadang kan kita misalnya datang acara bareng, yang misalnya kan ada mungkin banget kan kita ke red carpet yang memungkinkan talent dan tim kita dan jalan bersamaan. Biasanya gimana Mas? Nah kalau gue sih gini, gue juga nggak akan push mereka tim misalnya para talent manager harus seperti apa. Tapi para talent manager juga dalam perjalanannya mereka juga melihat kan talentnya seperti itu. Oke, kalau acara gala premier pakainya akan lebih proper. Gue selalu ingetin, oke ini lebih proper ya, ada dress code-nya, aku bilang kayak gitu ya kan. Jadi nggak harus beli, tapi coba dicari aja. Kalau memang warna baju nggak ada, coba kita main di aksesoris. Jadi gue ingetin mereka seperti itu aja gitu loh. Intinya yang proper aja, gak perlu harus mahal, gak perlu harus yang terlalu stylish gimana, tapi yang proper aja seperti itu sih Dip. Perubahan style lah biasanya gitu. Misalnya ada yang gue tuh misalnya perempuan ya, biasanya gue rambut panjang nih, gue lagi mau mengubah jadi rambut pendek dan gaya gue ubah jadi monokrom selalu. Lu membolehkan itu nggak Mas? Yes, gue nggak apa-apa. Sepanjang gak ada komitmen dalam arti gini, kalau misalkan syuting film gak ada continuity, gue nggak masalah. Karena mereka juga butuh variasi juga kan, nggak bosen juga gitu loh maksudnya. Biar apa? Ya mungkin mereka butuh variasi, mungkin mereka butuh. Kalau gue lihat misalnya contoh kayak Adine Wirasti, dulu kan dia selalu suka pakai hitam-hitam kan, tapi belakangan dia selalu suka pakai warna bright. Nah, gue senang karena maksud gue itu ada keluar ya dari zona nyaman dia. Keluar dari zona nyaman dia. Lu lihat deh kalau di acara-acara itu dia tuh selalu sekarang pakai baju-baju berat, dan buat gue tuh menyenangkan melihat seperti itu gitu. Lu ada nggak di talentnya kayak gitu? Kalau gue biasanya sempat beberapa kalau berubah tuh lebih ke misalnya baru ke gue sekarang full pakai kacamata terus ya gitu. Bukan bahkan full kacamata tuh kan nggak harus selalu full kacamata minus atau plus kan, tapi memang pengen gayanya begitu. Gue lihat sekarang kalau di talent lo di manajemen itu Kristo tuh. Kristo yang benar-benar sekarang lagi mengubah gayanya ke arah gitu 80s kan. Terus maksudnya gue lihat dia kayak udah pakai stylist juga gitu di beberapa kali premier gitu, keren sih. Masuk ke film dia memang mengubah gaya dia. Kelihatan. Kalau yang lain sih masih ya udah memang gayanya dia sekarang lagi gini, ya udah gini ya udah. Gue juga nggak mau maksa. Jangan, kalau gue sih jangan usah terlalu kita ini mereka sih. Kalau mereka nggak nyaman malah aneh kalau menurut gue. Beberapa sih ada yang kayak ngajak gue sama Sesa gitu, temenin mau belanja baju, mau minta masukan kalau ini gimana gitu. Itu kalau menurut kadang-kadang ada yang dia minta masukan hanya
mau ngasih kepastian bahwa gue pengen beli ini, padahal dia pengen, kalau gue tolak pun dia akan tetap beli sih. Jadi ya udah gitu emang gue udah bilang lu emang pengen kok ini, ya udah beli aja gitu. Kita ngerti kalau jadi ya udah. Kadang ada beberapa talent gue yang berusaha misalnya pengen naik kelas, jadi brandnya dinaikin. Nggak apa-apa menurut gue kalau nggak masalah. Kalau memang itu tidak mencederai keuangan lu, silakan aja. Jangan sampai. Nah ini kata kunci nih teman-teman sekalian. Jangan sampai mencederai keuangan karena itu ke depan itu nggak akan bagus gitu loh. Karena pengen dilihat keren ya. Nah itu, karena melihat keren itu nggak harus pakai baju branded kok. Kalau menurut gue sekarang itu banyak banget brand-brand lokal ya yang bagus-bagus loh, Dip. Iya setuju gue. Bagus-bagus. Kualitasnya juga keren, bagus kayak gitu loh. Bahkan ada beberapa kalau lu pun lu doyan thrifting aja masih bisa dibikin dengan mix and match dengan oke kan? Dengan oke gitu loh. Kan? Kalau gue salah satu style yang gue suka itu Sesa sebenarnya. Istri lo. Cara dia memakai baju ini mix and match-nya keren kalau menurut gue. Malah dia jarang branded lagi. Gitu. Dan dia tuh punya signature, dia punya style sendiri. Kita lihat gitu itu style Sesa kayak gitu. Gue bersyukur sih. Gue juga paling sering dikomenin sama dia komenin gue pasti itu. Kalau dia ada signature dia sendiri tuh. Baju lengkap terus tiba-tiba dia ngomen sesuatu, kebalik lagi ke atas gue ganti semua. Dia kan kayak gitu kan. Padahal tadi gue udah niat banget dari awal, dari malam udah niat pakai baju itu. Ada yang komentarin. Iya, daripada komen orang. Daripada komen orang kayak gitu. Kalau gue nggak ada komentarin, gue harus gue harus ini sendiri. Oke, jangan sampai salah. Tapi lu sendiri dulu belajar otodidak berarti sampai apalagi dengan pekerja DML dong. Kalau gue gini, gue nurunin dari ibu gue. Nyonya Ai itu orangnya sangat stylish sampai sekarang. Jadi kayaknya gennya nurun di anak-anaknya. Iya. Kayak gitu. Pasti niat lah ya. Niat ya. Nyonya Ai itu mau dia ke punya party, mau ke pesta lama ya. Walau pasti. Enggak, tapi Nyonya Ai itu kok belajar dan itu kayak nurun di gua sama beberapa anaknya juga. Dia itu prepare. Dan dia kan otodidak karena kan dia Nyonya Ai kan juga bukan tipe yang apa ya, dia dari kecil kan hidupnya juga kan bukan hidup yang senang atau gimana. Tapi dia belajar. Dia belajar dia dulu punya toko baju dulu. Waktu gua kecil gua ingat dia buka toko baju namanya Golden Lady. Berapa tahun habis itu dia tutup, tapi kalau gue dia selera berpakaiannya dia belajar dari sana. Nah, gue dari kecil lihat nyokap gue seperti itu, jadi kurang lebih itu kayaknya darahnya gennya turun lah kayak gitu. Jadi gue juga otodidak sebenarnya. Gue lihat aja kayak gitu. Yang sesuai yang pas sama gue gitu. Sometimes juga salah, tapi dasar gue belajar kayak gitu sih, Dip. Tapi intinya sih gue kalau ngeliat lu memang di acara apapun selama bentuknya undangan lu selalu proper, berpenampilan yang proper. Gue gitu berusaha kan untuk menghargai lah, menghargai. Jadi yang undang. Garis besarnya ketika lu diundang seseorang, datanglah dengan proper. Iya, kita respect lah. Sepenting apa menurut lu? Kan paling sering kita berdua kan gala premier. Yes. Gala premier tuh sekarang nyaris semua berdress code kan. Seberapa penting menurut lu mengikuti dress code itu menurut sebenarnya kalau menurut gue itu bentuk dari penghormatan kita respect ke mereka aja gitu loh. Kalau menurut gue sih gue bermain karena dress code itu kan lebih baik, kalau menurut gue lebih banyak bermain di color ya sama di aksesoris. Jadi gue bermain di sana aja. Misalkan kalau misalkan dia dress code-nya itu warnanya agak itu, tapi gue punya sepatunya warna seperti itu, gue pakai sepatu kayak gitu loh. Misalkan kalau merah, gue kan gak banyak baju merah, Dip. Tapi gue punya ada sepatu merah, jadi biasa gue combine sama itu gitu loh, gitu. Kalau Indonesia mostly orang jadi ujungnya batik ya. Batik udah itu batik kita nggak usah ngomong lah, itu aman buat kita kan kayak gitu kan, gitu. Ya at least paling nggak lu berarti buat teman-teman kalau lu ada undangan yang ada dress code-nya sebisa mungkin untuk merespek yang mengundang. Dan biasanya gue browsing aja kayak gitu loh kan, kita bisa browsing Pinterest biasa gue lihat kan kayak itu. Oke, kalau itu kayak gini, oh iya kayak cocok. Mix and match aja sih. Iya gitu aja, mix and match aja. Cari yang udah lama nggak lu pakai, dicari sama yang baru tuh bisa banget. Pasti bisa kayak gitu. Itu demi merefreshkan penampilan kalian semua. Betul. Jadi intinya sekali lagi kalau kalian dapat undangan demi merespek undangan kalian ya mencoba sedikit mematuhi dress code. Iya. Nggak harus yang nggak harus lu belanja baru setiap bayang kalau tiap hari boncos, ada gala premier lu boncos lu tiap kali kalau beli baju baru boncos. Kita mix and match aja kamu gue. Sama satu yang penting adalah kita jangan jadi orang lain aja. Kita itu sesuai sama karakter kita aja. Itu paling benar kok, Dip. Kayak lu kalau orangnya sporty, lu suka jaket apa segala macam. Nah, jaket di gue juga gak masuk di gue karena gue bukan tipe orang suka pakai jaket kan beda-beda nih, Dip, gitu kan maksud gue. Kalau lu jaket itu pasti lu. Di gue enggak kayak gitu. Nah, jadi gue harus tahu kayak gitu loh. Iya, makanya kayak gitu. Makanya gue sampai bingung, saya selalu marahin karena jaket lu justru lu punya jaket itu penyelamat. Padahal gue justru jaket harus penyelamat banyak. hidup lu. Karena apa? Karena lu kalau ada dress code ini tinggal pakai jaketnya warna apa aja, aman kalau menurut gue. Gue nanya terakhir buat lu, Mas. Iya. Talent lu
seperfeksionis apa sama barang yang udah dipakai nggak akan diulang lagi? Baju, sorry misalnya. Mereka itu sih yang punya sendiri ya, bukan stylist ya. Kalau menurut gue sih mereka itu kalau gue lihat mostly ya, talent-talent gue itu koleksi baju lumayan banyak sih. Tapi gini, mereka nggak akan ulang itu kalau misalkan di acara-acara kayak besar ya, Gala Premier apa, mereka nggak akan ulang. Mereka tuh lebih caranya apa, mix and match. Kan nggak terlalu kelihatan, Dip. Jadi sebenarnya diulang mah pasti diulang, tapi mungkin ada durasinya karena apa? Sekarang itu kan ada sosial media. Kalau dulu kan nggak ini. Kalau sosial media, itu foto bajunya sama. Ini kok dalam 2 bulan berturut-turut kalau pakai acaranya sama kayak. Nah, jadi caranya apa dengan mix and match? Misalkan sekarang dipakai 3 bulan lagi, misalkan ada acara apa, mereka tinggal di daur ulang aja, di mix and match aja. Atasannya gitu sama, jaketnya beda. Misalnya. Atau misalkan dia main di dalaman atau kayak gitu loh. Itu harus ada triknya sih, gitu. Ya intinya bukan berarti baju yang baru lo beli terus lo pakai nggak bisa lo pakai lagi kan? Sangat bisa. Sangat bisa. Tinggal dilihat acaranya juga beda kayak gitu. Satu misalnya gala premier, satu kawinan. Betul. Misalnya masih mungkin. Dan orang kita itu kan gak terlalu cepat lupaan kan. Jadi kalau lu pakai sekarang, lu 3 bulan pakai lagi, lu posting orang juga udah gak ngeh. Jangan lu pakai lagi lusa ya. Kan udah tenggelam sama posting-postingan yang sebelumnya gitu loh. Orang gak terlalu kepo kayak gitu loh. Asal lu jangan pakai hari ini di gala premier siapa, besok di gala. Pakai lagi di acara konser musik lu pakai lagi, atau lu salah ini lagi ya di ngomongin kalau mood gue. Ya kan? Oke. Thank you Mas, karena buat terima kasih. Itu juga krusial kan. Iya, cuma satu hal juga Dip, yang harusnya adalah kalau dalam acara gala premier pakai baju yang mirip. Kan pernah ada kejadian kayak gitu kan, maksudnya sama kayak gitu loh. Iya, antara itu juga, film sama film yang lain. Misalnya dalam satu gala premier itu ada 2 orang yang bajunya mirip. Sama. Kayak gitu benar. Bisa juga kan. Iya, karena kalau kayak gitu, gue udah bertanya enggak, lu pede aja. Udah. Pernah kejadian Mas? Kenapa? Pernah kejadian gak? Belum, tapi kalau kejadian gue bilang lu pede aja. Gue bilang kayak gitu. Ya kan, jangan lu ngerasa gimana, lu pede aja. Misalkan mereka pakai stylist kan, mereka stylist kan minjem kan ini. Tuh ada yang pakai stylist lain lagi, mungkin koleksinya kalau lebih sama kayak gitu kan. Pede aja, gue bilang kayak gitu. Nggak apa-apa. Kalau cuma satu warna kemeja sama sih gue masih ya wajar lah. Wajar. Kemeja putih, kemeja hitam bareng masih mungkin. Tapi memang kalau sampai dress luarnya mirip tuh memang kita kayak misalkan kayak kemeja ini kan kayak garis-garis ini kan sangat ini kan salah satu brand lah ya yang semua yang kita juga pakai. Ini kan sangat besar kemungkinan dalam satu acara gue datang orang nggak pakai hal yang sama. Ternyata ada garis-garis tapi lebih tebal. Dengan model yang sama, karena itu kan dijual nggak cuma satu satu koleksi aja kan kayak gitu. Ya nanti kalau misalkan gue beda aja udah gimana udah kepalang tangguh di dalam acara, masuk gue pulang lagi ganti baju kan nggak mungkin. Gue seinget gue pernah akhirnya yuk kita foto bareng aja. Malah gue jadiin konten aja sekalian. Kalau gue pernah, gue gitu kita foto bareng aja nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, dijadiin konten aja. Iya kayak gitu. Itu sih. Ya semoga teman-teman tidak ada yang bertemu di acara dengan baju yang sama ya, kecuali kalian lagi pakai jersey bola gitu. Jadi ya udah gitu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton episode 130. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Teman-teman. Kita ketemu lagi di episode 131. Terima kasih.